wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Ujung Jaya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 7 dengan materi permintaan, penawaran, dan harga. Model yang digunakan problem based learning dengan metode snowball throwing. Semoga video saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kalau sehat semua. Kita berjumpa lagi dengan Bapak. Ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa, dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, sudah kami. Oke, anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya, apakah hadir semua? Ya. Siapa saja yang tidak hadir? Ya, kenapa? Sakit semuanya? Berhalangan? Ya. Baiklah, ya, jangan lupa nanti setelah pulang sekolah kalian tengok terlebih dahulu. Ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, tolong semuanya dirapikan dulu bajunya. Ya. Lihat apakah masih ada sampah di bawah. Biar kita semangat, saya mohon kalian untuk berdiri semua. Kita akan bernyanyi dulu. Quran. Untuk materi hari ini kita akan pelajari tentang permintaan dan penawaran dan harga. Oke, selanjutnya, ya, lihat gambar ini. Ada apa? Gambar tentang apa? Tentang kenaikan harga bahan pokok. Ya, tentang kenaikan harga bahan pokok. Ya, kita ingat ke pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang kelangkaan. Ya, tentang kelangkaan minyak. Coba saya mau tanya, apa yang menyebabkan kelangkaan terjadi? Ada yang bisa jawab? Siapa? Kenapa kelangkaan bisa terjadi? Ya, silakan, Karena tingginya permintaan dan turunnya penawaran. Ya, tingginya permintaan dan turunnya penawaran. Siapa lagi? Ada lagi? Angkat tangannya. Silakan. Siapa? Ada? Ya? Apa? Ya, karena kebutuhan manusia lebih tinggi daripada barang yang diproduksi. Nah, selanjutnya, apa hubungan kelangkaan terhadap suatu harga? Ya, keterkaitan kelangkaan dengan harga itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Bapak.
kelangkaan suatu barang akan menyebabkan kenaikan harga pada barang tersebut. Ya, kelangkaan suatu barang akan mengakibatkan kenaikan pada harga barang tersebut. Nah, oleh sebab itu, Bapak berharap kalian terus belajar. Giat supaya apa? Supaya suatu saat nanti kamu bisa mengatasi terjadinya kelangkaan. 10 atau 20 tahun mendatang, ketika kamu sudah menjadi ahli misalkan di bidang ekonomi, kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan tentang kelangkaan. Ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Ya, kompetisi dasarnya yang pertama adalah memahami konsep interaksi antar manusia dengan uang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran dan interaksi antar uang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang bisa membacakan? Tolong ya, dibacakan tujuan pembelajarannya. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Terima kasih buat Ijam. Jadi pada hari ini kita akan belajarnya dengan menggunakan metode snowball drawing. Modelnya adalah model problem positioning yang minggu kemarin ya. Apa yang akan dinilai dari kalian? Pertama itu ada penilaian sikap spiritual maupun sikap sosial. Kemudian ada pengetahuan. Dan nanti pada saat presentasi itu masuknya adalah ke penilaian keterampilan. Nah, baik, saya akan memberikan sesuatu buat kalian ya, untuk kalian pahami, kalian nanti analisis dan belajar dari harga sejumlah bahan pangan hingga memasuki tahun baru masih mengalami kenaikan. Salah satunya yang cukup signifikan adalah cabai keriting dan cabai rawit merah. Kenaikan harga bahan pangan ini dikeluhkan para pedagang dan pembeli. Mereka berharap pemerintahan turun tangan menstabilkan harga. Dan bagaimana pantauan langsungnya berikut laporan Nadila dan juru kamera Mulia Rahman dari Pasar Niaga Jakarta Timur. Harga bahan pangan hingga kini masih mengalami kenaikan meski libur Natal dan Tahun Baru telah usai. Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan yakni cabai rawit yang hingga kini telah naik meningkat hingga Rp100.000 dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp50.000 saja. Dan beberapa bahan pangan yang juga mengalami kenaikan yaitu bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan hingga Rp40.000 dari yang sebelumnya Rp35.000 saja. Dan pemirsa, untuk memantau secara langsung bagaimana kenaikan dari bahan pangan ini, saat ini saya sudah berada di Pasar Klender Jakarta Timur dan sudah bersama dengan Ibu Fatima, salah satu penjual di Pasar Klender Jakarta Timur, dan saya akan berbincang bertanya mengenai kenaikan harga bahan pangan ini. Halo Fatima, ini bahan pangan apa saja yang mengalami kenaikan? Sama kentang, timun, Stok dari beberapa wilayah ke daerah Jabodetabek mengalami penurunan. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Iya. Ya, itulah videonya. Sudah disimak baik-baik. Kita lihat bahwa harga-harga bahan pangan itu sangat mahal sekarang ini. Ya, ini yang berita yang kemarin yang tadi Iwan kalau tepat sekarang muncul kabar di
Nih, efeknya apa? Kamu belanja, kamu makan bala-bala rasa mahal. Yang biasanya berapa? 1.000 itu bisa 3, sekarang cuma 2 atau bahkan ada yang 10 cuma beli dapat satu. Pak juga akan menampilkan artikel, ya, akan menampilkan artikel tentang kenaikan harga bahan pokok. Ya. Nanti kalian bisa lihat artikelnya di lembar kerja serta di LKPD. Jelas dari gambar tadi, dari gambar yang pertama tentang harga yang naik, kemudian dari video yang barusan sudah ada yang di dalam pikiran kalian sudah mendapat suatu gambaran, suatu analisis permasalahan. Sudah? Ya. Simpan dulu, nanti kita bahas sama-sama secara berkelompok. Ya. Oleh sebab itu, saya akan membagi beberapa kelompok. Tolong kelompok merah, hijau, oranye, biru itu berkumpul di bendera yang sedang saya sediakan. Ya. Hijau di sebelah sini, silakan nama kelompoknya sudah disebutkan. Ya, kalau yang tidak hadir biarkan saja. Merah, baik, kita dan sebagainya. Silakan, ya, kelompok. Boleh. Dikumpulkan saja mejanya. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Jadi mohon nanti ke depan perwakilannya ke depan, seorang ketuanya silakan maju. Dan selesai modul juga nanti ada bola. Oh ini kelompok merah. Tasnya ditulis, pertanyaannya ditulis di sini, lalu ditempel. Ya, oke. Selanjutnya, silakan kalian gunakan modulnya, materinya dari situ, misalnya jawaban dari internet juga silakan, boleh, ya, gunakan HP-nya. Ya, kita mulai dari sekarang, silakan bisa mulai tuliskan dulu pertanyaannya, ya, nanti dilempar. Tulis di sini pertanyaan yang dari gambar yang kamu lihat, dari artikel yang ada di LKPD, kemudian dari video yang sudah kalian tonton. Kira-kira apa yang bisa diidentifikasi? Ya, permasalahan apa yang nanti setelah selesai tulis tinggal dilipat saja, ya, dilipat sini, boleh dilipat, kemudian dijepit di bola itu saya sudah sediakan selapitnya, nanti dijepit, ya, karena kita menggunakan metodenya small throwing, kita nanti melakukan pelemparan bola, ya, ada orang teman kalian saya yang bertugas melempar, ada yang bertugas untuk menangkap. Itu. Ya, silakan ditulis dulu pertanyaannya.
Ya, tulis dari permasalahan yang ada. Boleh, yang mau di yang putihnya boleh, mau yang di sininya juga. Oh, boleh. Nah, ini alirannya ya. Yang merah melempar ke hijau, yang hijau melemparnya ke oranye, yang oranye ke kuning, kemudian kuning ke biru dan biru ke merah. Nah, seperti ini. Ya, boleh dilipat saja. Nah, tidak gitu, Be. So, masukkan di sini. Ini buka dulu. Puas. Nah, tempelkan. Ya, sip. Seperti ini ya. Sudah? Semuanya? Oke, saya hitung dulu ya. Kita 2 kali lempar. Dan siap. 1. Siap. Yang penangkap siap. Oke, 1, 2, 3. Lempar. Oke, dapat. Oke. Siap. Lemparan kedua. Lempar lagi. Lempar lagi ya. Berarti kita balonnya segitu. Jadi kamu ke hijau ke oranye. Siap. Lempar lagi. Ini yang lempar. Kasihkan yang ke sini. Yang mau lempar. Salah lagi. Lemparnya kayak tadi lagi. Siap. Sudah semua. 1, 2, 3. Lempar. Ya. Bagus. Silakan dibuka pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain, ya. Kemudian didiskusikan. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas dari kelompok lain, silakan gunakan HP Android-nya, gunakan bukunya, ya, modulnya untuk menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Ya, nanti medianya dalam bentuk Canva, ya, kita bikinnya di Canva jawabannya. Silakan, satu yang membuka Canva, satu yang menulis di LKPD. Jadi kita tuliskan di LKPD ya. Jawabannya di LKPD. Bebas cari template-nya, maka keinginan kalian. Ya, lanjutkan. Sudah bagus template-nya. Warna kesukaan boleh. Ya, tentang dampak kenaikan harga pokok. Dan oleh ini sudah template yang bagus. Ya. Hijau, gimana hijau? Ini ada pertanyaan kan? Merah, apa faktor penyebab kenaikan harga bahan pokok? Sudah dapat jawabannya? Sudah, oke, sudah kan Pak? Sudah, kemudian bisa sama.
cepat untuk mengatasi kenaikan harga ini? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, kuning dapat pertanyaan seperti apa? Saya lihat. Ya, tentang dampak kenaikan harga bahan pokok. Kemudian kemarin ini tindakan yang harus dilakukan masyarakat dalam mengatasi kenaikan. Ya, tindakan masyarakat berarti tindakan kita, ya, tindakan kita harus bagaimana? Sudah ada jawabannya, dapat? Ya. Oke, silakan waktunya tinggal berapa 5 menit lagi diselesaikan dengan rapi. Oke, buat yang sudah silahkan dikirimkan saja ya lewat WA Group kalau yang sudah. Siapa yang sudah dikirim? Sudah semuanya? Selanjutnya ya, tugas kalian adalah untuk mempresentasikan di depan. Ya, jadi nanti hasil kerja kelompoknya ya di depan sini dan KPD-nya di bawah. Ya. Nanti tanpanya saya tampilkan kalau kalian dulu bisa menggunakan laptop ya. Kelompok merah silakan maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan depan. Kita kasih tugas dulu. Biar semua. Faktor penyebab kenaikan harga bahan pokok. Faktor situasi harga di luar negeri biasanya terjadi karena pasokan barang berasal dari impor. Faktor distribusi. Jika terjadi hambatan dalam distribusi berdampak pada kenaikan harga. Faktor iklim. Iklim berkaitan dengan kondisi yang dihadapi petani. Jika kondisinya tidak tepat, maka petani tidak bisa memetik panen. Faktor spekulasi terjadi karena para spekulan menimbun barang untuk kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri, ya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih itu laporan tentang dulu dari kelompok men. Nah, tentang faktor penyebab kenaikan harga bahan pokok. Ya, ada 4 faktor. Faktor apa saja? Situasi harga di luar negeri, kemudian faktor distribusi, faktor iklim, dan faktor spekulasi. Ya, kenapa bisa terjadi kenaikan harga bahan pokok? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya berusaha untuk melakukan penanganan sederhana seperti mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Jika belanja di pasar tradisional yang tidak ada salahnya membeli kebutuhan karena biasanya harganya lebih murah lebaran sendiri. Kalau yang itu tidak memanfaatkan bahan itu karena menggunakan asal Iya,
adalah tindakan yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga bahan ini. Yang pertama ada kurangi belanja, jangan terlalu sering belanja. Ya, kalau bisa kita buat sendiri. Bala-bala 1001 mendingan buat sendiri. Tuh. Kemudian kita harus belajar hemat. Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk jawab. Terima kasih. Ya. Menarik sekali karena ini adalah dari hasil tindakan yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Oke, silakan kelompok orange ya, kelompok orange kembali ke depan. Silakan selanjutnya kelompok biru boleh ke depan dulu. Waalaikumsalam. Panjang sekali ya, banyak. Ya, itu adalah tindakan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok biru. Terima kasih. Silakan kembali ke posisinya. Ya. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan kuning maju ke depan. Dari segi produsen, maka produsen akan dirugikan jika terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga ini mempengaruhi pendapatan produsen dan turut mempengaruhi kesejahteraan produsen. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta memberi tekanan fisika. Mengingat APBN banyak digunakan untuk menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ya. Jadi itu tadi hasil dari kerja kalian. Jawabannya sudah bagus ya, kampanye juga menarik, permasalahan yang ditimbulkan up to date sesuai dengan keadaan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya barangkali
ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang bertanya? Ya, boleh. Siapa? Bapak jawab. Apa yang mempengaruhi terbentuknya harga pasar? Oke. Ya, silakan. Ini Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya juga keseimbangan harga. iya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga di. Nah, oke, tepuk tangan buat ini hijau yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, dari pembahasan materi tadi, siapa yang akan menyimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini? Siapa? Angkat tangan. Yuk, ada yang menyimpulkan? Ya, silakan Fiona. Agak keras, suaranya agak keras sedikit. Iya, tepuk tangan untuk teman dan teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa kenaikan harga bahan pokok itu terjadi karena kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, ya, karena kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi. Sementara barang-barang yang diproduksi adalah sedikit. Oke, kemudian ada karena pengaruh COVID juga karena faktor distribusi. Itu sangat mengganggu sekali terhadap ketersediaan barang, ya. Kalau di video tadi ketersediaan cabai sangat mengganggu sampai harganya 100.000 kilo. Saya akan bertanya dulu kepada kalian, apakah pelajaran ini menyenangkan? Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Untuk kedepannya juga kita akan belajar seperti ini, ya, menggunakan metode-metode dan model-model pembelajaran biar kalian semuanya bisa aktif. Oke, saya punya oleh-oleh, ya, dari kalian. Kebetulan kemarin saya baru jalan-jalan, ya. Kalau HP-nya disiapkan, saya akan kirim dulu linknya. Ini untuk menguji kalian, keberhasilan kalian, pengetahuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Soalnya hanya sedikit. Silakan dikerjakan menggunakan Google Form-nya, yang membuka HP-nya. Bapak yang tidak bawa HP siapa? Berapa orang? Oke, kita yang tidak bawa HP nanti kerjakan di sini, ya. Oke, udah bapak kirim. Nanti yang siapa tadi? Ini, ya, 2 orang. Oke nih, 2. Ini ada HP-nya? Ada. Ini. Kalau yang tidak bawa HP, silakan di bukunya di sini di kertas, kita siapkan. Kita lagi, ya. Ya, boleh dikerjakan. Waktunya berapa menit? 5 soal, tunggu berapa menit? 5 menit lagi.
lengkap ya. Level tentang pengetahuan kognitif kalian. Dah? Dah, oke, terima kasih. Silakan. Saya kertas kita tunjukkan lagi. Mana siswa yang ke kertas nanti ya, yang di Google Form. Terima kasih sudah semuanya masuk. Oke, ya. Terima kasih yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan sesuatu dulu untuk minggu depan. Ya, untuk pelajaran minggu depan, silakan kalian pelajari tentang peran ITEK dalam kegiatan ekonomi. Ya, betul. Dan jangan lupa ya di buku paket itu kan pada tugas-tugasnya ya, itu dikerjakan juga. Baiklah, silakan Ayah berdoa dulu, pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berbaca doa bila mati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah siap hadir mengikuti pelajaran Bapak Ari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi